Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Apa kabarnya anak-anak ibu yang soleh-soleha? Ibu doakan semoga antum dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan belajar matematika, masih materi pecahan. Kita ulang sedikit materi pecahan sebelum kita masuk ke materi pecahan yang baru. Penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama. Namun sebelum itu mari kita awali dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa yang penyebutnya sama. Dalam pecahan ada yang namanya pembilang, ada yang namanya penyebut. Pembilang itu yang di atas seperti ini, sedangkan penyebut itu yang di bawah. 3/4 3 pembilang, 4 penyebut. Itu saja. Kemudian untuk penjumlahan pecahan yang penyebutnya sama, tinggal dijumlahkan saja angka yang di atasnya. 1/4 ditambah 2/4 sama dengan 1 ditambah 2/4 sama dengan 3/4 hasilnya. Sama untuk pecahan yang lain. 5, tulis ulang di sini. Ingat penyebutnya jangan dijumlahkan. Cukup yang atas yang kita jumlahkan, yang bawah nggak usah. Tulis 1 aja di bawahnya. 5 tulis ulang, kemudian 3 tambah 1, 4. Maka hasilnya 4/5. Sama untuk pengurangan juga seperti itu. 9/10 per 9/10 dikurang 7/10. Per 10-nya tulis ulang di sini, 1 aja. Kemudian yang atas tinggal kita kurangkan. 9 dikurang 7 hasilnya 2, itulah hasilnya. Sama. Penyebutnya sama-sama 8. Tulis ulang angka 8, 1 saja. Kemudian yang atasnya tinggal dikurangkan. 5 dikurang 2 sama dengan 3. 3/8 itulah hasilnya. Ini untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, penjumlahan pecahan biasa yang penyebutnya berbeda. Contoh nih, penyebutnya ada yang 2, ada yang 4. Bagaimana cara mencarinya? Langkah yang pertama yang bisa antum lakukan adalah menentukan apakah 4 ini merupakan kelipatan 2. Kita cari kelipatan 2. 2, kemudian ditambah 2, 4, 4 ditambah 2, 6, dan seterusnya. Ternyata benar, 4 ini merupakan kelipatan dari 2, maka kita gunakan angka 4 untuk jadi penyebutnya. Kita gunakan angka yang besar untuk jadi penyebutnya. 4 dengan 2 besar 4 kan? Ya, kita gunakan 4 sebagai penyebut. Sekarang mencari yang atasnya bagaimana? 4 dibagi 2, 2. 2 dikali ke atas dengan 1, 2. Yang selanjutnya sama. 4 dibagi 4, 1. 1 dikali 1 di atas, 1. 2 tambah 1, 3. 3/4. Ini untuk menyamakan penyebut jika penyebutnya berbeda. Dan dapatlah hasilnya 3/4 untuk soal yang ini. Kemudian yang selanjutnya 2/7 ditambah 1/3. Kita lihat yang ini 7 penyebutnya, yang ini 3. Cara lain untuk menentukan penyebut, untuk menyamakan penyebut, kita lihat apakah angka penyebutnya ini dua-duanya angka prima. Kalau iya, tinggal kita kalikan saja. 7 dikali 3, 21. Gunakan angka 21 untuk penyebut. Kemudian karena yang bawah kita kali, yang atas boleh kita kali silang supaya lebih mudah, supaya lebih cepat. 2 dikali 3, tulis di sini 6. Kemudian 1 dikali 7, tulis di sini 7. 6 tambah 7, 13/21, itulah hasilnya. Kemudian kalau kita cari dengan KPK, cara yang ketiga adalah dengan menggunakan KPK untuk menyamakan penyebut. Kalaupun kita cari 7 dan 3 ini kan sudah angka prima. Kalau dia sudah angka prima, kita tidak perlu mencari faktorisasi primanya lagi. Ya enggak? Tidak perlu kita cari faktorisasi primanya. Langsung saja dua angka ini kita kalikan. Jadi kalaupun dicari KPK-nya hasilnya juga sama. Sama-sama 21. Maka dari itu supaya lebih mudah dikalikan saja.
Terus yang ketiga, 2/4 ditambah 1/5. Kita lihat 4 dan 5. 4 bukan angka prima, sedangkan 5 angka prima. Maka 5-nya tetap, 4-nya kita cari faktorisasi primanya. Dapatlah 2 dikali 2. Kemudian tentukan KPK-nya. KPK itu tulis semua faktorisasi prima yang ada. Lengkap 2/2 dikali 5. Kebetulan tidak ada yang sama di sini, maka tinggal dikalikan saja semuanya. Kalau ada yang sama angkanya, maka kita pilih pangkat yang besar. 2/2 dikali 5 sama dengan 20. Maka kita gunakan penyebutnya 20. Kemudian ternyata nih setelah kita lihat, kita cari KPK-nya hasilnya 20. Kemudian kalau kita kalikan 4 dikali 5 juga hasilnya 20. Kebetulan sama seperti ini, maka yang atasnya boleh dikali silang. 2 kali 5 10, sama kan hasilnya? 1 kali 4 4, 10 tambah 4 14/20. Seperti itu. Ini untuk materi matematika. Sampai ke penjumlahannya. Selanjutnya sama seperti yang tadi, masih berkaitan dengan menyamakan penyebut untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan. Kita lihat cara yang pertama, tentukan kelipatan atau apakah penyebutnya itu habis dibagi, seperti yang Ibu jelaskan tadi. Yang kedua, tentukan apakah penyebutnya itu merupakan angka prima atau bukan. Kemudian yang ketiga, tentukan KPK-nya. Satu per 2 ditambah 3/4 sama dengan 4, ini kelipatan 2. Maka gunakan angka yang besar, gunakan angka penyebut yang besar di sebelah sini. Kemudian kita tentukan manual, 4 dibagi 2, 2. 2 kali 1, 2. Kemudian 4 dibagi 4, 1. 1 dikali 3, 3. 2 tambah 3, 5. 5/4. Ini menggunakan cara yang pertama. Kemudian yang kedua, 1/3 ditambah 2/5. Kita lihat 5 bukan kelipatan 3, atau 5 dibagi 3 tidak bisa berkoma hasilnya. Maka kita beralih ke cara yang kedua, angka prima. Apakah dua-duanya angka prima? Ya benar, dua-duanya angka prima, 3 dengan 5. Kalau dua-duanya angka prima, tinggal kalikan saja. 3 dikali 5, 15. Karena yang bawah kita kalikan, yang atas boleh kali silang. 1 kali 5, 5. 2 kali 3, 6. Jumlahkan hasilnya 11/15. Seperti itu. Kemudian yang bawahnya ini 1/4 tambah 2/5 sudah tadi ya. KPK-nya 20, penyebutnya 20. Ternyata ketika dikalikan juga sama-sama 20 jawabannya. Maka yang atas boleh dikali silang, boleh manual cara mencarinya. 1 dikali 5, 5. 2 dikali 4, 8. Jumlahkan hasilnya 13/20. Ini untuk penjumlahan. Pengurangannya seperti apa? Sama saja untuk yang pengurangan. Kita lihat 1/2 dikurang 1/4 sama dengan berapa? 2 dengan 4. 4 itu kelipatan 2. Kita pakai aja angka 4 untuk jadi penyebutnya. 4 bagi 2, 2. 2 dikali 1, 2. Tulis 2 di sini. 4 bagi 4, 1. 1 dikali 1, 1. Kurangkan 1/4, itu hasilnya. Dengan menggunakan cara yang pertama, melihat apakah penyebut tersebut merupakan kelipatan atau habis dibagi. Yang kedua, 3 dengan 7. Tadi sudah disampaikan, kalau dua-duanya angka prima, silahkan langsung dikalikan saja, biar cepat, biar mudah. 3 dikali 7, 21. Yang di bawah dikali, yang atas boleh kali silang. 1 dikali 7, 7. 2 dikali 3, 6. 7 kurang 6, 1/21. Ini cara yang kedua. Dengan melihat apakah penyebutnya merupakan angka prima. Kemudian yang ketiga,
10/8 dikurang 2/12 sama dengan berapa? Nah, ini untuk cara yang pertama, apakah 8 dengan 12 merupakan kelipatan? Bukan. Kemudian lebih mudahnya lagi, 12 apakah habis dibagi dengan 8? Tidak, 12 bagi 8 nggak bisa. Cara pertama, coret. Cara kedua, apakah dua-duanya angka prima? Bukan. Dua-duanya bukan angka prima. Maka kita pakai cara yang ketiga, yaitu menentukan KPK-nya. 8 buat pohon faktornya, 2 kali 4, 2 dikali 2. Kemudian 12 buat pohon faktornya, 2 kali 6, 2 kali 3. Kemudian tuliskan apa saja faktornya, angka berapa saja. 8 sama dengan 2 pangkat 3. 1, 2, 3. Ada 3 angka 2. 2 pangkat 3. Kemudian 12 sama dengan 2 pangkat 2 ini dikali 3. Sekarang KPK-nya. Ketika ada angka yang sama seperti ini, sama-sama angka 2, tapi pangkatnya beda, maka kita tulis angka 2-nya, kita ambil pangkat yang besar. 2 pangkat 3 dikali dengan angka 3 di sini sisanya. 2 pangkat 3 sama dengan 8, bukan 6 ya nak ya. 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 dikali 2 dikali 2. Maka hasilnya 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8, bukan 6. 8 dikali 3, 24. Dapatlah penyebutnya 24. Ketika antum mencari dengan cara KPK, itu hasilnya, penyebutnya, angkanya lebih kecil ketimbang antum langsung kalikan seperti cara nomor 2. Cara nomor 2 itu untuk memudahkan antum supaya bisa langsung kali silang jika penyebutnya merupakan angka prima kedua-duanya. Kalau bukan angka prima seperti ini, terlalu besar kalau antum mencari dengan cara kali silang. Hasilnya angkanya terlalu besar. Nanti antum repot ketika harus memperkecil pecahannya. Oke? Ini cara-cara untuk menyamakan penyebut. Semoga dapat dipahami dengan baik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pecahan campuran. Mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Caranya seperti apa? Kita lihat contohnya. 3 1/2 mau kita rubah menjadi pecahan biasa. Maka caranya adalah 3 dikali 2 ditambah 1. Ke bawah dikali, ke atas ditambah. 3 kali 2, 6. 6 ditambah 1 yang atas ini, maka 7. 7/2. Ini untuk contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua. 4 ini dikali dengan 6. Kemudian ditambah 5. Ditambah 5/6. Tinggal kita kalikan. 4 dikali 6 ditambah 5, hasilnya 29. 4 kali 6, 24 tambah 5, 29/6. Inilah hasilnya untuk pecahan biasanya dari 4, 5/6. Kemudian 1, 3/4. 1 kalikan dulu ke bawah. 1 dikali 4 kurung, kemudian ditambah dengan 3, angka yang di atas, per 4. Dapatlah hasilnya 4 kali 1, 4 tambah 3 tuh 7/4. Mudah bukan? Tinggal ke bawah dikali, ke atas ditambah. Setelah dikali, tambah dengan angka yang di atas. Dapatlah nanti hasilnya pecahan biasanya seperti apa. Sekarang, pecahan campuran itu mau dijumlahkan juga, mau dikurangkan juga. Bagaimana caranya? Pecahan campuran terlebih dahulu kita rubah menjadi pecahan biasa. 1/1. Ini cara yang pertama. 4 kali 2
2. 4 kali 2, 8. 8 ditambah 1, angka yang di atas 9. 9 per 2. Ditambah 3 dikali 1 atau 1 dikali 3, 3. 3 tambah 1 yang di atas 4. 4 per 3. Sekarang PR-nya adalah menjumlahkannya seperti apa? Kita lihat. 2 dengan 3, apakah kelipatan? Bukan. Atau cara lain, 3 dibagi 2 kan nggak bisa. Sekarang cara yang kedua, lihat. Apakah mereka ini angka prima? Iya, 2 dengan 3 ini angka prima. Maka tinggal dikalikan saja. 2 kali 3, 6. Yang atas boleh dikali silang. Kalau yang bawah kita kali. 9 kali 3, 27. Ditambah 4 kali 2, 8. Tinggal kita jumlahkan. Tulis ulang per 6-nya. 27 ditambah 8 berapa, Nak? 35. Inilah hasilnya 35 per 6. Ini untuk cara yang pertama. Cara yang kedua, dikelompokkan. Yang depan dijumlahin dengan yang depan, yang belakang dijumlahin dengan yang belakang. Jadi begini, angka yang di depan 4 dengan 1. Kita jumlahkan dulu 4 tambah 1. Ini cara yang selanjutnya. Kemudian ditambah kurung 1 per 2 ditambah 1 per 3. Nah, ini harus hati-hati kalau antum menggunakan cara yang seperti ini. 4 tambah 1, 5. Ditambah 1/2 ditambah 1/3. Kita cari seperti biasa, kita samakan dulu penyebutnya. Penyebutnya 6. Karena dua-duanya angka prima, kalikan aja. Kali silang. 1 kali 3, 3. Ditambah 1 kali 2, 2. 5 ditambah, jumlahkan. 3 tambah 2, 5. Per 6. Sama dengan 5 per 6. Inilah hasilnya dari pecahan campuran yang dijumlahkan. Nah, coba lihat. Ternyata beda ya. Kenapa kok beda? Oke, yang sebelah sini juga bisa kita jadikan pecahan campuran seperti ini. 35 dibagi 6 berapa? Kalau tidak ada yang hasilnya 35, maka cari yang mendekati. 6 dikali 5, 30. Betul? 30. Sementara ini 35. 35 dikurang 30 berarti sisa 5 per penyebutnya 6. Nah, sampai di sini dapat dipahami anak-anak ibu. Ini cara yang pertama, ini cara yang kedua. Terserah antum nanti mau menggunakan cara yang mana, yang lebih mudah menurut antum. Yang jelas nanti hasilnya akan sama ketika sudah dijumlahkan ataupun dikurangkan. Sekarang kita lihat kalau misalkan dikurangkan 4 1 per 2 dikurang 1 1 per 3. Ya, kita lihat, kita gunakan cara yang pertama. 4 kali 2, 8. 8 tambah 1, 9 per 2. Dikurang 1 kali 3, 3. 3 tambah 1, 4. 4 per 3.
Untuk cara yang ini tinggal kita samakan penyebutnya. Penyebutnya 6. Kalikan saja karena dua-duanya angka prima. Maka yang atas boleh kali silang. 9 kali 3 27. Dikurang 4 kali 2 8. 27 dikurang 8. Hasilnya 19/6. Betul ya? Ini untuk pengurangannya dengan cara yang pertama. Bagaimana kalau kita gunakan cara yang kedua? 4 1/2 dikurang 1/3. Sama dengan kita kelompokkan yang depan dengan yang depan. 4 dikurang 1 ditambah dengan kurung 1/2 dikurang 1/3. Sama seperti yang tadi, hanya beda tandanya aja. Yang tadi penjumlahan, yang ini pengurangan. Ini pengurangan, ini pengurangan. 4 kurang 1 3. 3 ditambah 1/2 dengan 1/3, sama seperti tadi kita samakan penyebutnya 6. Maka yang atas kali silang, 1 dikali 3 3, 1 dikali 2 2. Tinggal dikurangkan. 3 ditambah 3 dikurang 2 1. 1/6. Tinggal kita satukan aja. 3 1/6. Inilah hasilnya. Kok beda? Kita lihat sama, sebenarnya sama. Ini kita perkecil lagi. 19 dibagi 6. 6 kali berapa yang hasilnya? 19. Kalau tidak ada yang mendekati, maka 6 kali 3. 6 kali 3 18, Bu, bukan 19. Oke, 19-nya kita kurangkan dengan 18. Karena 6 kali 3 18, maka sisanya 1. Penyebutnya 6. Sama ya antara yang kiri dengan yang kanan. Ini cara yang kedua. Ini cara yang pertama. Tafadhol antum memilih untuk mengerjakan dengan cara yang mana. Yang penting cara tersebut adalah cara yang paling mudah yang antum anggap bisa untuk digunakan mengerjakan soal-soal pecahan. Ibu rasa cukup. Untuk latihannya silahkan antum kerjakan latihan di halaman 16. Nomor 5 dan nomor 11. Ingat, halaman 16, nomor 5 dan nomor 11. Ini untuk latihannya. 2 soal saja. Semoga dapat dipahami dengan baik. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.